Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam Jumat tanggal 2 Oktober 2025, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati berbagai karunia dan nikmatnya. Mudah-mudahan kesempatan dan umur yang panjang yang diberikan kepada kita menjadi umur yang barokah dan kita senantiasa berada dalam ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pula upaya kita, aktivitas kita setiap hari menjadi amal soleh yang bisa kita banggakan kelak di akhirat saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada bulan yang lalu kita telah mengkaji hadis yang ke-476, di mana hadis itu bisa kita rangkum bahwa pentingnya menyadari suatu realitas bahwa dunia ini tidak lama. Ibarat orang yang bertamu atau singgah sejenak atau berteduh di bawah pohon yang rindang. Karenanya kemudian kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan tanpa menunda-nunda atau mengolor-olor waktu. Malam hari ini kita lanjutkan dengan hadis yang ke-477, masih berkaitan dengan zuhud. Amalan yang dicintai oleh Allah dan segenap manusia menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amalan apa yang bisa membuat seseorang dicintai Allah dan juga dicintai manusia? Lengkapnya adalah An Abil Abbas Syahl bin Sa'din Sa'idi radhiyallahu anhu qal anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulan faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nasu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbuka Allah wajhad fi aydin nas wajhad fi ma aydin nas yuhibbukan nas.
Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu an, dia berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Dullani wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku ala amalin, pada suatu amalan, ila ana amiltu, jika aku mengamalkannya, ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku." Maka Rasulullah kemudian menjawab, zuhudlah terhadap dunia, izhad fid dunya yuhibbukallah, niscaya Allah akan mencintai. Wajhad bima fi aidin nas, lalu zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, yuhibbukan nas, niscaya kau akan cintai manusia. Hadis ini termasuk hadis hasan. Ada beberapa riwayat tentang hadis ini, nanti bisa dilihat di riwayat Ibnu Majah, nomor hadisnya 4102. Juga ada di Ibnu Hibban, ada di Tabrani, dan lain-lain. Nah, hadirin sekalian, ada dua hal yang terdapat dalam hadis ini. Ada nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada seseorang yang bertanya, dan tentunya ini juga bermanfaat bagi kita. Yang pertama adalah zuhud di dunia. Kemarin sudah banyak kita kaji tentang itu, tapi dimantapkan oleh hadis yang ke-477 ini. Ditambah dengan yang kedua, yaitu zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Ini kalau zuhud tentang dunia mungkin kita sedikit banyak telah melakukannya. Tapi untuk zuhud kepada yang dimiliki orang lain, ini kadang-kadang kita terbawa arus. Apalagi kalau sudah ada perasaan iri, kemudian dibarengi dengan rasa benci. Nah, ini yang kemudian nanti akan merusak silaturahim. Apakah terhadap sesama teman, terhadap sesama tetangga, sesama kolega, dan sebagainya. Nah, ketika kita buka tentang makna zuhud, banyak sekali definisi tentang zuhud ini, baik dari kalangan ulama maupun para salafus saleh. Nah, dari sisi bahasa, zuhud diartikan dengan berpaling dari suatu karena hinanya. Karena seseorang tidak memerlukannya. Dikatakan syai'un zahidun, maka dapat diartikan sebagai sesuatu yang rendah dan hina. Karenanya kemudian Ibnu Taimiyah yang juga akhirnya dinukil oleh santrinya Ibnul Qayyim
Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat demi kehidupan akhirat. Nah, persoalannya adalah yang tidak bermanfaat itu apa? Kembalinya tentu dalam pandangan ajaran Islam, bukan menurut pandangan kita. Karena sesuatu yang manfaat tidak manfaat bagi masing-masing pribadi itu berbeda. Kalau kita buka lagi definisi yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, bahwa zuhud itu bukanlah mengharamkan yang halal, menyia-nyiakan harta, tetapi zuhud itu adalah engkau lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Keadaanmu ketika tertimpa musibah atau tidak adalah sama saja. Sebagaimana sama saja di matamu antara orang yang memujimu dengan orang yang mencelamu dalam kebenaran. Jadi apa yang ada di tangan kita itu masih kalah jauh. Karena apa yang ada di sisi Allah itu lebih. Makanya tadi dalam tadarus tadi ada satu ayat yang kebetulan dibaca Pak Husnul, wa ma indakum yang fadu wa ma indallah ba. Jadi apa yang ada dan kita miliki apa saja itu akan sirna, tetapi apa yang ada di sisi Allah itu akan senantiasa ada dan berlangsung terus, akan kekal dan abadi. Jadi apa yang kita miliki itu pasti tidak akan selama menjadi milik kita, siapapun kita, pangkat dan jabatan kita. Apa yang kita miliki pasti sirna, tinggal menunggu tanggal mainnya. Dan bukti sudah banyak, dan kita lihat sendiri. Kalau masih kurang bukti, Pak Arif bisa membuktikannya lagi. Nah, tentang definisi zuhud ini, bila kita kaji lebih jauh, ada satu cerita. Abu Hazim Az-Zahid pernah ditanya, berupa apakah hartamu? Beliau menjawab, dua macam. Aku tidak pernah takut miskin karena percaya kepada Allah dan tidak pernah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Kemudian beliau ditanya balik, engkau tidak takut miskin? Beliau menjawab, mengapa aku harus takut miskin? Maka kemudian diteruskan, sedangkan Allah itu adalah pemilik langit, bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Ini zuhud dimaknakan seperti itu. Dia percaya bahwa
apa yang ada di sisi Allah itu lebih dia percaya daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Karenanya menggantungkan kepada Allah itu akan lebih membahagiakan, lebih menenteramkan daripada bergantung kepada orang lain. Kadang-kadang orang yang kita percaya tiba-tiba kemudian berubah pikiran. Orang yang kita percaya bisa menjaga rahasia kita, malah justru dari dia sendiri yang kemudian mengobral apa yang menjadi rahasia tersebut. Jadi kalau sudah terkait dengan zuhud, maka kita harus siap-siap bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita miliki, semuanya harus dikembalikan kepada Allah, kepada Sang Pemilik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dari hadis itu, yang kedua adalah zuhud kepada manusia, apa yang dimiliki oleh orang lain. Karenanya kemudian di hadis yang sering kita baca bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Maka dilanjutkan hadis itu dikatakan ihris ala ma yanfa'u, carilah apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, lalu mintalah pertolongan kepada Allah. Setelah kamu mohon pertolongan kepada Allah, maka wala ta'jiz, jangan lemah. Kalau kita merasa lemah setelah memohon pertolongan kepada Allah, berarti kita tidak yakin akan apa yang kita mintakan kepada Allah. Nah, kalau kita yakin, nah, sama dengan orang yang menikah itu, kalau sudah yakin kan Allah akan mengayakan. Jika kamu dalam kondisi kekurangan, kondisi miskin, setelah kamu menikah, maka Allah akan mengayakanmu, mencukupkan kebutuhanmu. Karena matematikanya berbeda. Urip ijanai kurang, apa maneh urip wong loro. Engko durung mikir anak. Pertimbangan itu ya gak nutut karena matematika manusia amat sangat berbeda dengan matematika milik Allah. Tetapi kadang-kadang kita yang sudah merasa menggantungkan semuanya kepada Allah itu tiba-tiba ada keraguan. Makanya kemudian kita mendapatkan sindiran Allah melalui surat Al-Qiyamah ayat 20 sampai 21. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Kayak kita sudah memikirkan akhirat dengan banyak beribadah, beramal soleh, tapi ternyata jika dikorek, dan ini yang tahu ya dirinya sendiri, apakah benar-benar itu sampai hati
Karena memang masalah zuhud ini adalah masalah hati. Sehingga menurut seorang imam, jangan pernah orang mengatakan orang ini zuhud. Karena zuhud itu masalah hati. Nah, ini masalah hati. Apalagi sampai dalamnya hati. Apalagi sampai kata anak-anak muda, aku mencintaimu sampai hatiku yang paling dalam. Untungnya gak narik namanya. Untuk jadi kita nanti kehilangan generasi, karena ternyata yang ngaji ini usianya ya sudah makanya oleh Mas Sapri pengajiannya langsung diganti namanya, bukan pengajian pemuda Muhammadiyah. Nah, persoalannya untuk beberapa tahun ke depan kilo-kilo. Nah, itu persoalannya. Nah, kira-kira apa gak kesindir ayat ini juga, itu loh. Oke, kita orang tua sibuk dengan ngaji, tapi generasi kita ini yang namanya subur sekarang itu kan kok anak-anak nom saiki punya cita-cita jadi guru itu ngangel. Pemane kita guru dihitung gak nutut, dan pancal terus ya Omar Bakri. Ya, ojo diketakno iku nih. Iku prosesnya dawa soalnya. Prosesnya dawa. Nah, apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan hadis yang lain. Man kana di dunya hammu. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amru. Ya wis, Allah akan mencerai beraikan urusannya. Entek wis. Kemarin bahas tentang dunia saja, kemudian muncul ayatnya wa bagi bima ataqallah daral akhirah. Yang pertama yang disuruhkan adalah akhirat. Baru kemudian diingatkan wala tansa nasibaka minat dunia. Loh, minat dunia berarti sebagian dari dunia. Karena tidak mungkin kita mencari semua menjadi milik kita, ya dibagi roto. Nah, problemnya sekarang adalah kembali kepada kita. Kita sebagai pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, apakah generasi-generasi sudah kita ini masih seperti kita? Kalau masih seperti kita, alhamdulillah. Kalau lebih baik dari kita, tambah alhamdulillah. Tapi kalau kemudian generasinya menjadi generasi yang mengkhawatirkan, ya ini. Nah, diteruskan. Kalau sudah urusannya korat-karit, maka menjadikan kefakiran di dunia di kedua kelopak matanya. Jadi kalau dunianya sudah korat-karit, ya sudah fakir jadinya. Dan ia mendapat dunia menurut apa yang
telah ditetapkan baginya. Ya karena golek dunia ya oleh dunia itu. Artinya apa? Kemudian menjadi apa? Gak kira tenang. Belum lagi nanti dikaitkan dengan isi hadis yang kedua tadi. Ini sudah sikut-sikutan, wah tambah temen. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya. Nah, oleh dunia ini tapi hati ini gak tentrem. Tapi ada orang yang tujuan hidupnya di akhirat, hatinya menjadi tenang. Oleh titik tapi hatinya tenang. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi kalau harta benda yang kita cari, harta bendanya yang akan lari. Tapi kalau akhirat yang kita cari, Allah akan menentukan sendiri. Dunia, harta benda itu akan mendatangi kita. Nah, persoalan ini percaya apa ora, mantep apa ora. Nah, golek mantep kayak iki sing perlu proses. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, wasiat yang kedua dalam hadis ini adalah zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Kalau kita tidak bingung terhadap apa yang dimiliki orang lain, kita merasa senang jika orang lain itu memiliki lebih dari kita, maka orang lain pun juga akan menghormati kita. Tapi nek umek kalau keadaan orang biasanya ditambah-tambahi sing gak. Lah iya, lagi jadi guru sertifikasi, wis tuku mobil telu. Oleh tekan ndi? Gak ngingu tuyul ta. Tambah-tambah iki sing garai. Nah, orang yang begitu kan akan merasa mangkel. Akhirnya apa? Ya sikut-sikutan. Apa maneh delok koncone ayo nyambut gawe dagang di kowe nek dodolan opo iki? Oh, dodolan iki wis aku tak gawe pisan. Akhirnya udah ditukaran. Iso padha dodolan bakso niku. Situ laris tengah mati. Aji-aji opo sing digawe? Nah, jarake pepetan. Iso laris manis iki opo sing digawe? Oh, coba japon ini opo? Oh, coba japon tumbal mana aku semprong bolong buntu aku. Aduh, film-film sak bulan kok film gak ono sing ngelek kecoba mas. Lho. Blah kok nanti obah nek obah iki bocah lho. Ai ku montrone iki negara bahaya. Iki bahaya nek ngono iki. Nah, jadi wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu letaknya adalah pada sholat malamnya. Iki sing aneh wae butuh pembiasaan. Kadang-kadang bengi iso tangi soalnya jadwal bal-balan. Kok nek karo jadwal bal-balan gak dijadwal aku tangi-tangi enggak. Lu kadang tangi yo mek nang jeding tok balik-balik.
wis gak ustate, gak tonggole podo. Wangel. Padahal ini yang mendatangkan kehormatan. Itu guru oh sih mantan. Murid-muridnya iso tenang nek ngrungokno barang diterus tiba nek pengikutan udu terus sholat mangkane omongane di gugu omongane di tiru iku guru sing temen nanti baik ono guru yang meneh lha iya guru sabar ngajar kok benar bengok opo sing garai wa izzatu isti'na'uhu 'anil nas. Kehormatannya ialah tidak merasa butuh kepada manusia. Yo sing didapatkan orang lain yang alhamdulillah itu sudah merupakan rezekinya. Kenapa aku harus ini? Kenapa aku harus menyainginya? Ya itu memang sudah rezekinya. Lho nek iso ngono enak sak tonggo yo adem. Kemudian ditambahkan lagi man ardhan nas bisahatillah wa galahullah ilan nasi. Jadi barang siapa mencari manusia dengan membuat Allah murka, maka ia diserahkan oleh Allah kepada manusia. Jadi jalanan ini. Waman asqatan nas biridallah kafarullah. Jadi kalau kemudian siapa yang membuat marah manusia dengan keridhaan Allah, maka Allah akan mencukupinya dari kekejaman manusia. Enak ini kalau dipraktikkan. Jangan sampai membuat orang lain marah. Jangan sampai membuat orang lain murka. Karena bagaimanapun juga nanti kembalinya akan kepada kita. Meskipun jalannya berbeda. Ini yang harus. Kemudian yang terakhir coba kita renungi apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Engkau senantiasa menjadi mulia di mata manusia, atau manusia senantiasa memuliakanmu jika engkau tidak mengambil apa yang ada di tangan manusia. Jika engkau mengambil apa yang ada di tangan manusia, mereka meremehkanmu, mereka membenci perkataanmu, mereka benci kepadamu. Tidak ada satupun orang yang ingin diganggu. Tidak ada satu orang pun yang ingin ketentramannya diganggu. Tidak ada satu orang pun yang ingin dibenci. Karenanya, kalau kalian membenci, maka orang lain juga akan membenci dari ulahmu. Perkataanmu juga tidak ada gunanya. Ngomong ping 17 ya tak akan di. Kalau itu kita bawa ke tengah-tengah keluarga kita, ketika kita membenci anak kita, maka jangan salahkan kemudian jika anak tersebut juga balik membenci kepada kita. Tapi kalau anak-anak kita doakan, kemudian anak-anak itu berubah menjadi baik, maka anak-anak itu akan
menghormati kita, anak-anak itu akan berbakti kepada kita. Jika kemudian kita bawa kepada kehidupan bertetangga, ketika kita memuliakan tetangga, maka tetangga pun akan memuliakan kita. Ketika tetangga kita berikan haknya, maka mereka akan menjalankan apa yang menjadi kewajiban dalam kehidupan bertetangga. Nah, dua jalan agar dicintai. Jalan agar dicintai oleh Allah dan juga dicintai manusia adalah dengan zuhud. Zuhud itu masalah hati, bukan dari segi penampilan, bukan gaya pakaian. Jangan sampai salah kaprah. Dunia ini melimpah ruah, tapi pakaiannya compang-camping, bukan zuhud. Dunia ini melimpah ruah, tapi makanan yang dimakan sehari-hari tidak imbang dengan harta yang dimilikinya. Nah, meskipun badan kita itu punya hak untuk makan yang bergizi, tetapi kan masing-masing orang juga berbeda. Duitnya akeh tapi gak doyan gula. Duitnya akeh juga bisa mangan sate. Yono ukurannya dewe. Usia di atas 70, melakukan wis nyeret, sate nih gak gelem nyeret, iwa asin nih diantar terus, ya tambah nyeret, ya foto ya aku, ya kebetulan kemarin udah nyeret, kita iwa asin dipangan, kita ramun sedino gak mari-mari, baru dikai nyeret, ya bingung. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, jika kita ingin dicintai oleh sesama, jika kita ingin dicintai oleh Sang Khalik, maka berperilakulah zuhud. Apa yang ada pada kita semuanya akan sirna, tapi apa yang ada di sisi Allah akan tetap lestari. Berharaplah kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada Allah akan melahirkan ketenangan batin. Berharap kepada manusia bisa jadi menjadi penyakit hati. Dan ini yang harus kita hindari. Dan mudah-mudahan kita bisa merawat hati kita masing-masing menjadi hati yang mutmainnah. Bagaimana sering disampaikan Ustaz Irji, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tidak hanya sampai di situ, dilanjutkan dengan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk golongan seperti itu. Kita akhiri kehidupan dunia yang fana ini dengan selalu berharap, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Jangan sampai di situ, dilanjutkan lagi, wa na'udzu bika min su'il khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.